Jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat, sempurnakan kau punya salat. Salat adalah penentu kebahagiaanmu dunia akhirat. Salat adalah penentu kesenanganmu dunia akhirat. Salat adalah penentu beruntung atau tidaknya engkau di dunia akhirat. Salat adalah penentu kelak engkau dalam kubur selamat atau tidak. Salat adalah penentu kelak di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, engkau akan dibangkitkan dalam keadaan baik atau tidak. Salat adalah penentu kelak di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, apakah engkau akan tenggelam dalam lautan keringat atau engkau dinaungi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah penentu kelak di yaumul mizan, di hari pertimbangan, apakah engkau berat timbangan kananmu atau berat timbangan kirimu. Kelak salat akan menjadi penentu di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah engkau akan menerima bukumu dari sisi kanan atau dari sisi kirimu. Salat adalah penentu kelak di siratal mustaqim, apakah engkau akan terpeleset atau engkau akan selamat. Salat adalah penentu surga dan nerakamu. Salat adalah penentu seluruh amal ibadahmu. Kenapa? As-salah ra'sul ibadah, kata Nabi. Salat kepalanya ibadah. Salat itu otaknya ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Salat itu adalah intisari ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu tergantung dari salat. Kalau kau punya salat baik, baik seluruh amal ibadah kamu. Tapi kalau kau punya salat rusak, kau punya salat buruk, rusak dan buruk seluruh amal ibadah kamu. Jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat, apalagi salat jamaah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, satu waktu anak beliau wafat. Ketika anak beliau wafat, datang orang-orang kampung takziah. Ketika itu orang-orang kampung datang takziah, apa kata beliau? Sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Maksudnya apa, Beb? Iya, bagi kalian musibah agama itu musibah yang enteng. Maksudnya apa, Beb? Dijawab, bagi saya terlambat sholat jamaah lebih musibah daripada kematian anak saya sekarang ini. Kenapa? Kematian anak saya ini hanya musibah dunia, sedangkan terlambat sholat jamaah adalah musibah agama. Itu terlambat. Bagaimana kalau engkau meninggalkan sholat 5 waktumu dengan sengaja? Oleh karenanya saudara-saudara, dahulukan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat. Kita orang-orang sekarang membelakangi sholat, membelakangi Quran, lebih mendahulukan harta, mendahulukan pangkat, mengutamakan jabatan, tahta kekuasaan. Sholat kita belakang, Al-Quran kita belakang, ulama kita belakang, Islam kita belakang, syariat kita belakang. Makanya jangan harap kita akan diberikan kemenangan oleh Allah kalau kau punya sholat belum sempurna. Saudara-saudara, lihat kata-kata saya. Andaikan sholat subuh di masjid-masjid jumlahnya sama pada kayak malam hari ini, demi Allah Islam akan jaya di bumi, di tanah Indonesia. Saudara-saudara, jangan kamu harapkan kemenangan, jangan kita harapkan persatuan dan kemenangan kalau kita belum sempurnakan kita punya salat, kalau kita masih sering meninggalkan salat 5 waktu kita. Salat adalah pengerat, salat adalah pemersatu umat. Oleh karena itu, jaga kau punya salat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummati dunya, nuzi'at minha haibatul Islam." Apa kata Nabi? Jikalau umatku lebih mengutamakan dunia, lebih mendahulukan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, salat dibelakangi, akhirat dibelakangi, apa kata Rasul? Allah cabut kehebatan Islam, Allah cabut kewibawaan umat Islam, sehingga walaupun kita banyak tetapi kita bagaikan buih di lautan. Oleh karena itu, jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat. Dengan salat kita umat Islam akan selalu bersatu. Kama qala Rasul, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Apa kata Nabi? Perumpamaan seorang mukmin di dalam mengasihi, di dalam menyayangi, dalam saling tolong menolong, bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, seluruh badannya akan merasakan demam, seluruh badannya akan merasakan sakit. Oleh karena itu, saya serukan kepada seluruh umat Islam, siapapun, yang tua yang muda, yang kaya yang miskin, ulama sampai umat, pejabat sampai rakyat, wahai umat Islam, bersatulah, rapatkan barisan, rebut kejayaan Islam di tanah air Indonesia, saudara-saudara.